Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hakadha Kana Salihun. Beginilah karakteristik dari orang-orang salih. Kita masih di pembahasan karakter orang saleh yang pertama. Apa kemarin? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atasnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kita kemarin sudah membahas tentang ahsanul ibadat. Ibadah yang paling utama. Kemarin sudah kita jelaskan di antara ibadah yang diutamakan oleh para ulama ussalaf adalah at-tawadhu. Kemudian as-salat fi jawfil lail, yakni salat di keheningan malam. Kemudian adaul faraid, melaksanakan kewajiban-kewajiban, wajtinab al-maharim, menjauhi yang haram-haram. Kemudian di antara ibadah yang diutamakan adalah al-imsak anil maksiyah, menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Di sini menunjukkan bahwa at-tarku minal amal, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, ini termasuk amal saleh. Kemudian wal wuquf inda syahwah, kita berhenti dari menuruti syahwat atau hawa nafsu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan dikatakan oleh Ibnu Sammak, wa aqbahur ragbah an tatlubad dunya bi'amalil akhirah. Seburuk-buruknya keinginan, sejelek-jeleknya harapan adalah di saat orang meminta dunia dengan amalan akhirat. Jadi jangan sampai kita berharap dunia dengan melakukan amal-amal akhirat. Karena ini bisa mencacati nilai-nilai ketauhidan yang ada pada diri kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh sebagian salafus saleh, aslul ibadat alla tas'al siwallahi hajat. Di antara pangkal ibadah adalah kita tidak meminta kebutuhan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak meminta untuk memenuhi hajat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa isti'anah itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka seorang mukmin, seorang muwahhid
dia tidak memintakan hajatnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk aslul ibadat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Poin berikutnya berkaitan dengan karakter yang pertama ini. Kaifa tasiru ilallahi. Bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita para jamaah yang dirahmati Allah adalah orang yang sedang bersafar. Sedang bersafar menuju Allah Azza wa Jalla. Kita semua musafirun. Orang-orang yang bersafar menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin ini bagaimana cara kita itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Dinukilkan di sini kalamnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-'abdu yasiru ilallahi ta'ala baina mutala'atil minnah wa musyahadatit taqsir. Kata Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di antara dua keadaan. Artinya kalau orang berjalan menuju Allah dengan dua prinsip ini, dengan dua keadaan ini, insya Allah perjalanannya akan sampai dengan selamat. Yang pertama adalah mutala'atul minnah, yakni senantiasa memperhatikan, menelaah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baik. Kalau kita menelaah anugerah Allah, maka akan kita dapati bahwa anugerah Allah itu sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung. Dan begitu ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa terhitung. Kenapa tidak terhitung? Kenapa nikmat Allah tidak terhitung? Saking banyaknya, kan begitu. Nah, kalau orang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa punya prinsip ini. Selalu menelaah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya, yang ada di sekitarnya, yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia dengar. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, yahsul minha at-tasyakkur. Ketika orang ini menelaah anugerah-anugerah Allah, maka akan terlahir, akan menghasilkan yang namanya tasyakur bin ni'mah. Dan syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kunci kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan karakter orang beriman, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang beriman itu jika mendapatkan kelapangan dalam hidupnya, maka dia menyikapinya dengan syukur. Fakana khairan lahu, dan syukurnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Nah, itu para jamaah. Dan hidup kita harus dipenuhi dengan syukur. Karena nikmat Allah tidak terhingga, tidak terhitung, berarti syukurnya juga harus jangan dihitung-hitung, terus diperbanyak. Jadi tidak ada istilah saya sudah bersyukur, enggak. Karena ketika orang mampu mensyukuri satu nikmat saja dia syukuri, sesungguhnya kemampuan dia mensyukuri satu nikmat, kata Imam Asy-Syafi'i, itu adalah nikmat yang baru, yang juga butuh kepada syukur berikutnya. Dengan demikian para jamaah, tidak ada batasan syukur. Selama kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian tadi yang kedua apa? Musyahadat at-taqsir. Senantiasa mempersaksikan pada dirinya, menyaksikan pada dirinya at-taqsir. Apa at-taqsir? Kekurangan, kelalaian, aib dan juga cacat.
Jadi dia selalu menelaah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasakan, menyaksikan pada dirinya segala kekurangan yang ada. Nah, dari sini para jamaah, dari poin yang kedua akan menghasilkan apa? Kalau tadi menelaah anugerah dan nikmat Allah itu menghasilkan syukur. Kalau musyahadatut taksir, menyaksikan segala kekurangan yang ada pada diri kita, ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan taubat. Ya kan? Kalau kita selalu menyaksikan pada diri kita segala kekurangan, maka berarti para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan termotivasi untuk apa? Kekurangan itu disikapi dengan apa? Dengan taubat. Ya kan? Dengan taubat. Dan Masya Allah, kalau hidup kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla, kita selalu mengutamakan kesyukuran kita kepada Allah, mengutamakan taubat kita kepada Allah, kita akan menjadi orang yang selamat. Kita akan menjadi orang yang selamat. Dan demikianlah karakternya orang-orang saleh. Para jamaah, orang itu akan sempit hidupnya kalau banyak mengeluh, kan begitu ya? Banyak mengeluh, semua dikeluhkan. Keadaan dikeluhkan, ekonomi dikeluhkan, rumah tangga dikeluhkan. Orang yang suka mengeluh dalam hidupnya, dunia yang luas ini akan terasa sempit. Dan cenderung orang tersebut meremehkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya. Karena selalu mengeluh. Nah, itu gambaran orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu mendapatkan nikmat yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula orang yang taubat. Taubat itu kelapangan hati. Siapa yang taubat dari kelalaian, siapa yang taubat dari kesalahan, siapa yang bertaubat dari dosa dan juga maksiat, maka akan lapang hatinya. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang bertaubat. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, Allah lebih bergembira dengan taubat nasuhannya seorang hamba dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang menemukan barang yang hilang. Seorang ibu yang menemukan kembali anak yang hilang. Allah lebih bergembira dari mereka dengan taubatnya seorang hamba. Baik. Nah, itulah perjalanan kita menuju Allah. Harus memperbanyak syukur kita kepada Allah, kemudian harus memperbanyak taubat kita kepada Allah. Kemudian dikatakan di sini, al-haya'u minallah an yastahil 'abdu minallahi min an yataqarraba ilaihi azza wa jalla bisalatin jawfa'in khaliyatin minal khusyu' wal khauf. Hendaknya seorang hamba itu merasa malu kepada Allah jika dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang kosong. Salat yang hampa dari kehusyuan dan rasa takut kepada Allah. Di sini ada motivasi bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah salat kita sebagai ibadah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu silah kita dengan Allah. Hubungan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malulah seorang hamba itu ketika dia mendekat kepada Allah dengan salat yang kosong dan hampa dari nilai-nilai kehusuan dan rasa takut kepada Allah. Fasyur bil istihya, merasakan adanya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memotivasi seorang muslim untuk itqanul ibadat, memutkinkan, memantapkan ibadahnya dan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan salatnya yang khusyuk, penuh dengan perenungan dan penghayatan makna-makna dari ibadah salat yang dia kerjakan. Penuh penghayatan dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah,
di dalam ibadah salatnya. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengingatkan kita semua, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus maksimal. Harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita tidak memaksimalkan kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada rasa malu, bahkan jiwa raga kita dipenuhi dengan sifat malu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat malunya ini akan mendorong kita untuk memantapkan ibadah. Begitu ya. Sekarang begini, kalau ada orang baik sama kita, Pak, baik sama kita, tiap hari berbuat baik sama kita, artinya orang ini terlalu besar jasanya kepada kita. Kemudian dia mengamanahkan sesuatu kepada kita untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Kira-kira kita akan maksimal tidak menjalankan amanah tersebut? Pasti akan maksimal, kan begitu ya? Malu rasanya kalau kita itu leha-leha. Malu rasanya kalau kita itu tidak profesional. Kenapa? Karena si fulan ini sudah terlalu baik kepada kita. Nah, ini para jamaah. Jadi rasa malunya ini akan mengantarkan dia maksimal di dalam menjalankan amanat. Nah, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang nikmatnya itu tidak terhitung untuk diri kita? Satu nikmat saja kalau kita disuruh bayar, kita nggak mampu membayarnya. Maka bagaimana dengan nikmat yang tidak terhitung itu? Maka malu rasanya kalau kita tidak mau bertaqarrub dengan semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah letak perjuangan seorang hamba di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kaifa ta'rifu qurbaka minallahi azza wa jalla. Bagaimana engkau mengetahui dekatnya dirimu kepada Allah? Di sini kita akan dibimbing untuk mengetahui seberapa dekat kita itu kepada Allah. Beliau nukilkan kalamnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan fa'ala qadril qurba minallahi yakunul ishtighalul abdu bih. Sekadar dengan kesibukan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekadar itu pula tingkat kedekatannya kepada Allah. Paham maksudnya ini? Jadi kalau kita pengen mendeteksi kita ini dekat nggak sama Allah, maka coba cek apakah kesibukan kita dalam beribadah kepada Allah ataukah kesibukan kita itu di luar perkara ibadah kepada Allah. Kalau kemudian kita mendapati jiwa raga kita itu selalu disibukkan dengan ibadah kepada Allah, maka berarti kita mengetahui sekadar itu pula kedekatan kita kepada Allah. Semakin sibuk ibadah, maka semakin kita berarti dekat kepada Allah. Semakin lengah, lalai kita beribadah, maka sejauh itu pula kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba cek diri kita masing-masing. Apa yang sering menyibukkan kita di dalam hidup ini? Jadi kesibukan kita hari-hari itu apa? Begitu ya. Maka itulah tingkat kedekatan kita kepada Allah. Kalau kesibukan hari-hari kita seputar dunia, para jamaah, maka berarti seperti itulah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Seasik apa duniamu, begitu ya, sampai lupa sama Allah, begitu. Kata apa itu? Kata hati ya. Kata hati orang yang soleh. Seasik apa duniamu, sampai engkau lupa sama Allah, sampai engkau lupa sama kehidupan akhirat. Jadi kesibukan apa dalam keseharian kita?
Kita sering disibukkan oleh perkara apa dalam keseharian kita. Maka itulah tingkat kadar kedekatan kita, dekat dan jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ustaz, kalau begitu berarti kita itu harus terus duduk di masjid 24 jam, ibadah terus. Benar kayak gitu? Tidak juga. Maksudnya apa? Bagaimana kita menjadikan hidup dan kehidupan kita itu selalu bernilai ibadah. Tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini kita lebih sering sibuk dengan urusan dunia, ya kan? Tapi bagi seorang mukmin, urusan dunianya adalah ibadah. Cari nafkahnya 8 jam itu nilainya ibadah. Bahkan di saat dia sedang mencari nafkah di luar rumah, dia menyelipkan banyak sekali amal-amal soleh dan ibadah di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud. Bukan berarti kita harus duduk terus di atas sejadah kita. Harus duduk terus di dalam masjid untuk ibadah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini seorang muslim itu harus paham hakikat makna dari ibadah. Apa makna ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, berupa perkataan, perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah memotivasi kita, fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai dari melakukan satu aktivitas, maka isilah dengan aktivitas yang lain. Begitu, hari-hari kita seharusnya begitu. Kita selesai dari satu kesibukan, maka berpindah kepada kesibukan yang lainnya. Terus begitu, sampai kapan? Sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rehat kita di dunia itu adalah berganti aktivitas. Itu rehat kita di dunia. Ya, dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya. Nah, variasi amal ini itulah sesungguhnya rehat untuk jiwa dan raga kita. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini juga beliau menukilkan satu poin pembahasan tentang man huwal faqih. Siapakah hakikatnya orang yang faqih? Orang yang paham agama, orang yang mengerti ilmu agama. Beliau nukilkan kalamnya Imam Al-Auza'i. Qala Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, amba'tu annahu kana yuqal wailul lil mutafaqqihin li ghairil ibadah. Kata Imam Al-Auza'i, aku dikabari bahwa sesungguhnya ada ungkapan di kalangan para ulama, wailul lil mutafaqqihin, wailul lil mutafaqqihin. Celakalah bagi orang-orang yang mendalami ilmu agama li ghairil ibadah, bukan untuk beribadah. Celaka orang-orang yang mendalami ilmu agama tapi bukan untuk ibadah. Kenapa celaka para jamaah? Karena dia tidak mendapatkan buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu apa? Buah daripada ilmu amal. Amal soleh, ibadah. Maka celaka orang yang mendalami agama bukan untuk ibadah. Loh, ilmu ini wasilah. Wasilah untuk kita bisa ibadah dengan baik dan benar. Maka ini perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Menuntut ilmu itu ada keasikan tersendiri. Hati-hati, terkadang kita terperdaya dengan asiknya menuntut ilmu agama. Sehingga terkadang melalaikan hal-hal yang wajib dalam kehidupan kita. Maka di sini diingatkan, celakalah bagi mereka yang mendalami ilmu agama bukan untuk ibadah. Tentu para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah dengan cakupan maknanya yang luas. Maka tadi ya bersambung dengan penjelasan sebelumnya. Ya, bagaimana kita ini para jamaah yang dirahmati Allah memvariasikan jenis-jenis amalan. Ya, ketika selesai dari satu kegiatan kebaikan, maka kita berpindah kepada kegiatan yang baik yang lainnya.
Kemudian wal mustahillin al-hurumat bisyubuhat. Celakalah bagi mereka yang menghalalkan perkara-perkara haram dengan syubhat. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalam. Banyak orang yang kemudian mempermainkan agama ini. Hal-hal yang sudah jelas-jelas diharamkan kemudian dipermainkan. Ya, dimunculkan beragam macam syubhat sehingga muncul keraguan di tengah-tengah umat sampai akhirnya dianggap yang haram itu menjadi halal. Dan itu banyak sekali hal-hal yang sangat jelas dan mendasar di dalam agama ini, para jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian ditampilkan syubhat-syubhat seputar hukumnya. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, orang ragu dengan keharamannya. Bahkan sebagian mereka akhirnya menghalalkan yang haram tersebut. Ini berbahaya sekali. Maka terancam dengan wail, ya. Celakalah orang-orang yang menghalalkan perkara-perkara yang haram dengan syubhat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, al-faqihu bi ghairi wara'in kasiraji yudhi'ul bait wa yahriqu nafsahu. Orang fakih yang tidak wara' itu seperti siraj, seperti lentera di mana dia menyinari rumah, menerangi rumah, wa yahriqu nafsahu, dan dia membakar dirinya sendiri. Jangan jadi lilin yang mampu menerangi sekitarnya tapi dirinya sendiri terbakar binasa. Begitu para jamaah. Itu sebagian ucapan ahli hikmah. Maka orang yang fakih tanpa ada kewaraan pada dirinya, maka dia seperti lentera yang menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya sendiri. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah pun menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nas, apakah kalian memerintahkan kepada manusia dengan kema'rufan, dengan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian itu berakal? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan seperti lentera yang bisa menerangi sekitarnya tapi dirinya sendiri terbakar. Artinya apa di sini? Seorang faqih, seorang alim, maka dia harus mengamalkan ilmunya lebih dulu ketimbang daripada orang-orang yang diajarinya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, lasna bi ulama wala fuqaha. Kami ini bukanlah ulama, bukanlah fuqaha, walakinnana qaumun. Akan tetapi kami ini adalah sebuah kaum, satu kaum. Qad sami'na haditsan, yang telah mendengar satu hadis, fa nahnu nuhadditsukum bih. Kemudian kami sampaikan hadis tersebut kepada kalian. Sami'na innamal faqih man wara'a an maharimillah. Kami mendengar tentu dari para ulama bahwa sesungguhnya al-faqih, orang yang faqih, orang yang berilmu, orang yang paham agama itu adalah orang yang wara', orang yang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah. Wal alim man khafa Allah azza wa jalla, dan orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Berarti orang yang melakukan keharaman, orang yang melakukan dosa dan maksiat, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Berarti dia tidak punya sifat wara'. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, man asallah fahuwa jahil. Kata para ulama, siapa yang bermaksiat kepada Allah,
maka dia adalah orang yang jahil. Berarti orang yang alim siapa? Orang yang takut kepada Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Poin pembahasan berikutnya masih di karakter ibadah. Mata tajidu halawat al-ibadah. Mata tajidu halawat al-ibadah. Kapan kita itu bisa mendapatkan halawah, rasa manis dan lezatnya ibadah. Ini penting para jamaah yang dirahmati Allah. Karena iman dan amal soleh itu punya rasa. Rasa iman dan amal soleh, rasanya ibadah itu manis dan lezat. Orang itu kalau sudah tahu sesuatu yang rasanya lezat dan manis, kira-kira diburu tidak ikhwan? Pasti jadi buruan. Tidak peduli mau jauh jaraknya, begitu ya. Antum kalau sudah senang dengan satu makanan, gitu ya, pasti akan diburu, begitu. Walaupun harus ke kilo 50, gitu ya. Tidak peduli. Walaupun harus ngantri, gitu ya, tidak peduli. Kenapa? Kenapa ikhwan? Karena sudah tahu rasanya. Ini lezat ini makanan, begitu ya. Orang akan memburu itu. Nah, kalaulah seandainya orang-orang itu tahu rasanya ibadah, bahwa ibadah itu rasanya lezat, manis, maka orang itu pasti akan memburu ibadah itu. Sesibuk apapun dia, seberapapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, sebagaimanapun kondisinya, ibadah itu akan selalu menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena dia ngerti rasanya. Rasanya lezat, rasanya itu manis. Maka beliau nukilkan di sini beberapa kalam ulama. Qala Bishr bin Haris, la tajidu halawatal ibadah hatta taj'ala bainaka wa baina syahawat haitan min hadid. Engkau tidak akan mendapatkan, merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah, sampai engkau benar-benar membuat satu dinding besi antara dirimu dan syahwat. Jadi tidak bisa bercampur antara ibadah dengan syahwat. Selama-lamanya ibadah kita tidak akan dirasakan manis dan lezatnya kalau kemudian masih dicampuri dengan syahwat. Berarti kita harus membuat benteng besi yang tinggi dan kokoh antara diri kita dan syahwat jika kita ingin merasakan lezatnya ibadah. Syahwat itu ada berapa? Syahwat ada berapa, ikhwan? Banyak ya syahwat itu. Syahwat itu banyak. Ada syahwat mata, ada syahwat telinga, ada syahwat lidah, syahwat bicara, ada syahwat apa ini? Perut, ada syahwat kemaluan, syahwat tangan, syahwat kaki. Semua yang menjerumuskan kita ke dalam hawa nafsu. Ya. Syahwat harta, syahwat pangkat, syahwat jabatan, begitu ya, syahwat kedudukan, syahwat popularitas. Banyak sekali syahwat ini. Maka syahwat-syahwat ini para jamaah itu harus kita hilangkan jika kita ingin merasakan lezatnya ibadah. Kalau masih bercampur, berat kita akan bisa merasakan lezatnya ibadah. Nah, itu kunci pertama ya. Kalau kita ingin merasakan lezatnya ibadah, buat benteng yang kokoh, yang membatasi, melindungi antara diri kita dan syahwat. Kemudian berkata Yahya bin Mu'adz, saqamul jasad bil auja'
wa saqamul qulub bidzunub fakama la yajidul jasadu ladzatat ta'am inda saqamihi fakadzalikal qalbu la yajidu halawatal ibadati ma'adz dzunub. Kata Yahya bin Mu'adz, ini kalam luar biasa para jamaah. Beliau katakan di sini, sakitnya jasad itu dengan beragam penyakit. Sakitnya raga kita itu dengan penyakit. Wasaqamul qulub, dan sakitnya hati kita bidzunub, dengan dosa. Fakama la yajidul jasad ladzatat ta'am inda saqamihi, sebagaimana jasad kita tidak bisa merasakan lezatnya makanan di kala sakit, fakadzalikal qalbu, demikian pula hati kita la yajidu halawatal ibadati ma'adz dzunubi, tidak akan bisa merasakan, mendapatkan manisnya ibadah ketika kita berdosa, ketika kita berbuat dosa. Kita kalau sakit, ikhwan, sedang sakit. Kalau sedang sakit itu efeknya apa? Mati rasa ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalamah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judzam wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menyelamatkan, melindungi kita semua dari semua penyakit yang berbahaya, terkhusus yang sedang mewabah saat ini. Ya. Salah satu tanda orang itu sakit, hilang indra perasa, pengecap. Begitu kan? Orang kalau sakit beneran ya. Hilang rasa, kan begitu. Para rakyat lidahnya ini. Orang kalau sedang sakit, hilang rasa, disodorin makanan enak-enak. Bisa dirasakan lezatnya. Ini kok makanan tidak enak sekali, padahal makanan mahal. Makanan yang disepakati semua orang, ini makanan paling lezat. Ketika disodorkan ke orang yang sakit, rasanya hambar. Rasa lezatnya itu tidak bisa dirasakan. Kenapa? Karena sedang sakit. Nah, demikian pula kalau hati kita sakit gara-gara dosa, lezatnya ibadah, manisnya ibadah tidak akan bisa dirasakan. Berarti kalau kita ingin merasakan lezatnya ibadah, bersihkan dulu, sembuhkan dulu hati kita dari dosa dan maksiat. Baru dia bisa mengecap, baru dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga dinukilkan di sini qila li Wuhaib bin Al-Warad. Dikatakan kepada Wuhaib bin Al-Warad, ayajidu ta'mal ibadah man ya'sillah? Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan merasakan rasa lezatnya ibadah? Beliau mengatakan la, tidak. Orang yang bermaksiat kepada Allah tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Wala man yahum, demikian pula orang yang merencanakan maksiat, orang yang berkehendak untuk bermaksiat. Jadi orang yang sudah asli bermaksiat tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Orang yang akan bermaksiat juga demikian, tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Berarti tinggalkan maksiat jika kita ingin merasakan lezatnya ibadah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti masih ada beberapa poin masih berkaitan dengan ibadah, yakni tentang hak Allah atas diri kita. Kemudian nanti ada poin pembahasan tentang ruhul ibadat, dan nanti ada pembahasan tentang kenapa orang itu bisa terhalang dari beribadah. Ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Baik, sampai di sini pengajian kita. Semoga berfaedah, semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu nafi,
yang menghasilkan tambahan iman dan juga tambahan amal saleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.